McQueen menunggu di luar ruangan, di mana Cruz sedang membujuk Sterling untuknya, dan tiba giliran McQueen menghadap Sterling. Di ruangan tersebut, ia melihat banyak produk yang menampilkan dirinya. Sterling berkata bahwa dirinya adalah penggemar McQueen, tapi ia menyuruhnya untuk menganggap semua barang tersebut sebagai warisannya. Sterling juga berkata bahwa dirinya tidak akan mengirim McQueen untuk balapan, karena kecepatan dan kinerjanya sudah tidak seperti dulu. Ia juga berkata bahwa karir McQueen sudah berakhir. McQueen terus berusaha membujuk dan meyakinkan Sterling. Sterling akhirnya memberikan kesempatan, tapi jika McQueen kalah, ia akan pensiun. Esok harinya, McQueen berlatih di pantai. Cruz menggunakan Hamilton, asisten pribadi elektroniknya, untuk melacak kecepatan McQueen saat berlatih. Kostum pada tubuh McQueen yang akan mengirimkannya kepada Hamilton. Saat McQueen melaju, Hamilton tidak bisa mendeteksinya karena McQueen dan Cruz berjauhan. McQueen mengajari Cruz cara melaju di pasir, tapi Cruz selalu tidak bisa melaju dengan baik. Hingga sore harinya, akhirnya Cruz bisa mengikuti McQueen dan mencatat kecepatannya, tapi kecepatannya masih kalah dari Jackson. McQueen merasa seharian itu hanyalah latihan yang sia-sia. Lalu tiba-tiba terlintas sebuah ide untuk berlatih di Thunder Hollow. Malam harinya, di Thunder Hollow, McQueen melakukan penyamaran. Luigi melumuri tubuhnya dengan lumpur agar tidak ketahuan paparazzi. Ia menyamar menjadi Chester Whipplefilter dan Cruz mengikutinya melakukan hal yang sama. Balapan di Thunder Hollow pun akan dimulai. Suasana dan pembalap di sana membuat McQueen dan Cruz takut, tapi mereka sudah tidak bisa keluar dari area sirkuit. Balapan pun dimulai dan semua mobil melaju di tanah berlumpur. Balapan tersebut berbeda dari yang lain, di mana semua mobil melaju dengan ugal-ugalan dan saling menabrak satu sama lain. McQueen mengajari Cruz dengan memberikan saran yang diberikan oleh Doc. Aksi tabrak-menabrak terus terjadi. Cruz mengikuti saran McQueen dan berhasil selamat. Semua mobil telah tumbang, menyisakan Fritter dan Cruz. Duel untuk menjadi pembalap yang bertahan sampai akhir pun dimulai. Fritter mengeluarkan gergaji dari tubuhnya. McQueen dengan segera menolong Cruz yang sulit bergerak dan membuat Fritter terjatuh. Gergaji Fritter yang tersangkut di ban McQueen membuatnya sulit bergerak. Fritter kembali bangkit dan menyerangnya. McQueen berusaha melepas gergajinya dan membuat ban-ban di sana terjatuh menghalangi laju Fritter. Fritter pun terlempar dan tersangkut. Mereka mengumumkan bahwa Cruz adalah pemenangnya. Tapi Cruz hampir menabrak sebuah truk berisi air dan membuatnya terjatuh. Airnya pun menyemprot tubuh McQueen hingga memperlihatkan wujud aslinya. Dan semua penonton terkejut melihat dirinya. Berita mengenai dirinya langsung tersebar. McQueen marah karena latihannya selama ini hanya sia-sia dan hanya sibuk mengurusi Cruz. Padahal ini adalah kesempatan terakhirnya. Ia mengatakan Cruz tidak mengerti karena dia bukanlah seorang pembalap. Cruz menjadi kesal dan menyuruh Mac untuk berhenti. Ia keluar lalu bercerita mengenai dirinya yang selalu bangun pagi untuk berlatih. Ia juga menyisihkan uangnya untuk menonton lomba. Semua itu ia lakukan bukan untuk menjadi seorang pelatih, tapi menjadi seorang pembalap. Ia ingin menjadi seorang pembalap karena sosok McQueen yang menjadi panutannya. Ia juga ingin membuktikan kepada orang tuanya bahwa dirinya bisa. Tapi setelah lomba pertamanya, ia menyadari bahwa balapan bukanlah tempatnya dan dirinya tidak bisa menjadi seorang pembalap. Sebelum pergi, Cruz bertanya mengenai pengalaman pertama McQueen. McQueen menjawab, ia hanya tidak pernah berpikir dirinya tidak bisa.
McQueen menonton acara Chick. Natalie memberitahu rekor kecepatan baru yang dicetak oleh Jackson dan kemungkinan peluang menangnya sangat tinggi. Sedangkan ia memprediksi peluang McQueen sangat kecil dan meramal karirnya sudah berakhir. McQueen menelepon Mater. Ia mengungkapkan perasaannya, di mana ia telah kehilangan ide untuk memenangkan perlombaan. Mater tidak bisa membantunya karena dirinya bukanlah Doc, tapi ia berkata, tidak ada yang lebih pintar dari Doc kecuali gurunya. Sebuah ide pun terlintas di pikiran McQueen. Esok harinya, McQueen menemui Cruz. Cruz berhenti menjadi pelatihnya, tapi McQueen mengajaknya untuk mencari Smokey bersama. Mereka sampai di Thomasville dan mereka mengunjungi sebuah sirkuit yang sudah tidak terurus. McQueen melaju di sirkuit tersebut dan Cruz mengikutinya. Tiba-tiba sebuah mobil menghalangi mereka dan ternyata itu adalah Smokey. Smokey membawa mereka ke sebuah tempat. Di sana berkumpul 3 pembalap legendaris. Mereka berkumpul dan berbincang bersama mengenai Doc. Hingga akhirnya Smokey berbicara mengenai seorang pemula yang menghalangi Doc. Doc selalu lebih cepat dibanding ketiga rekannya. Ketika ia mencoba mendahului si pembalap pemula mencoba menabraknya ke dinding. Tapi Doc melompat dan berhasil memenangkan pertandingan. Setelah itu, Doc tidak pernah berhenti tersenyum. McQueen berharap melihat hal tersebut saat dimana Doc merasa bahagia. McQueen meminta bantuan kepada Smokey. Ia pun menceritakan masalahnya. Jika ia kalah, nasibnya akan sama seperti Doc, di mana Doc berubah setelah kejadian tersebut. Smokey ingin memperlihatkan sesuatu, bahwa memang benar tabrakan tersebut telah menghancurkan tubuh dan hati Doc, juga membuat Doc menyendiri, bahkan tidak pernah menghubunginya selama 50 tahun. Tapi suatu hari, Doc mengirimkan banyak surat kepadanya. Ia mengirimkan banyak berita mengenai McQueen. Doc memang mencintai balapan, tapi melatih McQueen membuatnya bahagia. Balapan bukanlah hal terbaik dalam hidup Doc. Hal terbaik dalam hidup Doc adalah McQueen. McQueen pun memulai latihannya bersama dengan Smokey dan Cruz. Smokey membuat Cruz berpura-pura menjadi Jackson agar menjadi saingan McQueen dalam latihannya. Ia juga menjalani berbagai tipe latihan yang lainnya. Namun sayangnya, hal tersebut belum berhasil membuat McQueen melewati Cruz. Padahal pertandingan tinggal 2 hari. Esok harinya, McQueen terus mengulangi latihan. Dan pada malam harinya, Smokey beserta para pembalap legendaris membawanya ke hutan. Tanpa lampu, mereka melewati pepohonan dengan naluri mereka. Kostum elektronik McQueen perlahan-lahan sobek, dan pada akhirnya McQueen kembali menjadi dirinya sendiri. McQueen kembali berlatih di sirkuit. Di sisi lain, pembalap generasi baru sudah berkumpul di area perlombaan. Dengan seluruh kekuatannya, McQueen berhasil mengejar Cruz. Tapi kemudian Cruz kembali mengejarnya. Sampai garis finish, McQueen tidak bisa mengejar ketertinggalannya. Cruz yang gembira berbanding terbalik dengan McQueen. Dengan kecewa, McQueen memutuskan berangkat ke Florida dan berterima kasih kepada semua mobil yang membantunya. Adegan selanjutnya dengan McQueen. Dengan kecewa, McQueen memutuskan berangkat ke
Florida dan berterima kasih kepada semua mobil yang telah membantunya. Adegan selanjutnya, McQueen telah sampai di Florida. Ia tidak bisa fokus sebelum perlombaan dimulai. Sally dan Mater hadir untuk menyemangatinya. McQueen pun memasuki lintasan. Sterling berada di sana, dan juga Smokey yang menjadi kepala krunya. McQueen yang memulai balapan di posisi terakhir, perlahan mengejar para pembalap yang berada di depannya. Sterling menghampiri Cruz dan menyuruhnya kembali ke pusat latihan untuk mempersiapkan pembalap baru. Cruz mengatakan McQueen masih punya peluang, tapi Sterling tidak menggubrisnya. Ia tetap menyuruh Cruz kembali dan mengatakan bahwa Cruz adalah seorang pelatih, bukan seorang pembalap. McQueen yang mendengar percakapannya teringat mengenai segala hal yang terjadi ketika dirinya bersama dengan Cruz. Terjadi kecelakaan di lintasan, tapi McQueen tidak mempedulikannya dan menyuruh Smokey untuk memanggil Cruz. Para pembalap masuk ke pit stop, termasuk McQueen. Ia menyuruh krunya mempersiapkan segala sesuatu, tapi bukan untuknya, melainkan untuk Cruz yang sudah berada di sana. Mereka pun dengan segera mempersiapkan Cruz masuk ke lintasan. Sterling mencegahnya, tapi McQueen ingin Cruz menggantikannya karena ia menganggap Cruz adalah seorang pembalap. Peraturan pun mengizinkan, asal memakai nomor yang sama. Tidak peduli siapa yang memakainya. Tapi McQueen berkata bahwa kesempatan terakhirnya adalah memberikan Cruz kesempatan pertama. Dukungan dari mereka membuat Cruz memutuskan